terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kayaknya kayak kurang keras ya Pak ya, Bu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Untuk saat ini kita akan berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di belakang bisa duduk di kursi yang agak depan supaya bisa memberikan tempat buat teman-teman yang datang belakangan. Ya, terima kasih. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdiri, kita akan bersaat teduh. Bagaimana Tuhan telah menyertai kita seminggu ini, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita akan tundukkan kepala. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Dengan sikap berdoa, katakan ku penyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kita pujikan sekali lagi, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
Kita sikap berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga yang kudus dan mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan berbakti, kiranya Tuhan juga akan sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan hanya tertuju kepada dan Engkau aja yang beracara dalam acara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang masih tetap berdiri, kita akan pujikan Hai Kristen pujilah dengan segenap hati kita. Memuji, Hai Kristen pujilah. Saat ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan bacakan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. 3, 2. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Kita akan bacakan sekali lagi, 3, 2, 1. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya kita mempunyai Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita akan pujikan, ku percaya janjimu. Percaya janjimu ajaib, terus
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita pujikan sekali lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Aku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, tangan Anda. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita akan naikkan doa syafaat pada kesempatan kali ini. Kami mohon untuk Bapak Diakon Sri Dadi. Kalau tidak ada, Bapak Tri Prasetyo untuk pimpin kita dalam doa syafaat kali ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini kami boleh bersatu di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dan ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar, atas pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih atas anugerah yang begitu besar Tuhan, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh disucikan, kami boleh diselamatkan oleh darah Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk Pak Riko yang ada kelemahan di matanya, Tuhan boleh sembuhkan sehingga Pak Riko boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang lain yang sedang kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu persatu. Lawatlah mereka Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan sembuhkan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan masih berlaku dari dulu sampai sekarang. Tinggal bagaimana kami beriman dan percaya akan kuasa Tuhan itu. Tuhan, kami terus berdoa untuk PKMB dan PKRB di gereja ini, pemuda, remaja di gereja ini Tuhan, mereka adalah soko guru dari gereja ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk memberi mereka tempat untuk melayani Engkau di tempat ini, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dan juga dalam mencari teman hidupnya. Kami percaya Tuhan mempersiapkan semua itu sehingga kami mau mendengar suara Tuhan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk program gereja kami yang baru kami sepakati pada RUG pada awal bulan ini. Biarlah melalui program-program ini kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga berkati gembala sidang kami yang sedang ada di kota lain, di Kediri. Berkati pendeta kami yang sedang mengunjungi keluarganya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, keselamatan, dan sukacita. Dan pada waktunya akan mengantarkan kembali untuk melayani di gereja ini. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Biarlah mereka menjadi wadah gereja-gereja Baptis Indonesia untuk menyatukan atau mensinkronkan pelayanan Tuhan di Indonesia. Tuhan berkati para pelayan, para pemimpin, sehingga mereka boleh dengan hikmat Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, akhirnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada tahun-tahun yang mendatang akan memasuki tahun politik. Tuhan berkati pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka boleh dengan hikmat memimpin bangsa ini. Dan juga Tuhan pimpin bangsa ini, biarlah kami menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang takut akan Tuhan. Dan biarlah tahun politik ini bisa berjalan dengan baik. Dan kuasa atau penguasa yang akan memimpin negeri ini, kami percaya bahwa Tuhan atas kehendak Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan doa-doa kami, karena semua ini kami panjatkan hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Bapak Tri yang telah menyampaikan doa syafaat. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Tadi sekolah minggu gabungan, ada yang mau Mbak Evi tanya ini buat anak sekolah minggu yang tadi. Apa yang kita pelajari tadi pagi? Oh ya Alex, tentang siapa? Iya, Paulus dan Silas. Walaupun dalam keadaan di penjara, tapi dia tetap memuji Tuhan dengan bersukacita ya. Mungkin kalau bersukacita itu ada ekspresinya ya, mungkin senyum.
Silakan Bapak Ibu untuk memberikan senyum kepada kanan kirinya, bahwa sukacita itu selalu ada. Seperti saya ya, memberikan senyuman buat kanan saya. Puji Tuhan ya, kita mempunyai rasa sukacita itu yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, pada saat ini kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Anak Allah. Kita akan bertepuk tangan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita pujikan Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan karena Dia hidup. Amin, puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Saya minta untuk petugas yaitu keluarga Bapak Timbul untuk membantu kita dalam mengedarkan persembahan dan perpuluhan. Untuk Bapak Timbul, pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami puji kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Sehingga pada hari ini kami berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami berkat-berkat yang kami terima. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, berkat-berkat yang kami terima, dan kami pun akan memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan, supaya menjadi memasyurkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah dan menjauhkan dari bahaya dan petaka dan kesakitan, dan sejahtera melingkupi hati dan kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, nama yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat keluarga Pasine Butar dan juga terima kasih Kesia. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Penampakan Bukti Yesus Hidup, ada beberapa persembahan pujian. Yang pertama dari adik kita Charlotte, yang kedua yaitu dari PKM dan PKRB. Persilakan.
sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih atas pujian yang disampaikan oleh anak kita Charlotte dan juga dilanjutkan oleh PKMB dan PKRB. Saya pernah berbisik dengan Bapak Diakon Sridadi pada waktu PKRB dan PKMB menyanyi, waktu itu jumlahnya saya hitung ada 18. Tadi saya hitung hanya 12. Mungkin karena masih suasana lebaran barangkali ya. Sehingga berkurang 6. Tadi saya hitung 12, pernah 18. Lalu saya agak setengah bergurau dengan Pak Sridadi. Dari 18, masing-masing punya suami atau istri. Jadi 36. Tidak sampai di situ ngitungnya. Masing-masing diberkati oleh Tuhan 2 anak. Silahkan hitung sendiri ya. Jadi berapa jumlahnya? Jadi wajar kalau di gereja kita ini atau gereja Tuhan di sini sering kita mendengar kata-kata yang sudah merasa lansia, termasuk saya dan juga Pak Sridadi dan Pak Sis ya.
supaya memberikan kesempatan kepada kaum muda. Karena kalau saya lihat kaum muda yang memimpin acara ini, suasananya agak hidup. Tidak seperti minggu lalu ya. Tidak sungguh. Tapi semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kalau kita melihat kalender, memang tanggal 30 April ya. Kalau kita mengacu kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang jatuh pada hari Minggu tanggal 9 April yang lalu, jadi sekarang ini masih kira-kira ya 21 atau 22 hari. Yesus di dalam kebangkitan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya tidak akan khotbah ya, kita akan belajar bersama-sama tentang penampakan bukti Yesus hidup. Ya. Selama 40 hari, paling tidak Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus 10 kali muncul atau menampakkan diri. Nanti kita akan bersama-sama belajar melihat 3 hal. Apa yang Yesus lakukan pada waktu dia menampakkan diri. Yang pertama nanti kita akan belajar berkaitan dengan karena dia menepati janjinya. Yang pertama. Yang kedua, karena Yesus hidup. Sedangkan yang ketiga, dia ingin berikan perintah kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga yang juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi perintah yang Yesus sampaikan itu bukan hanya berlaku kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga berlaku pada kita yang masih diberikan hidup oleh Tuhan pada saat ini. Tadi dalam sekolah minggu gabungan, Pak Diakon Sridari sudah menyampaikan mengenai kesaksian ya, tentang buku tanpa kata. Jadi ibaratnya ya, kesaksian buku tanpa kata ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Atau dengan kata lain, maaf, buta aksara atau buta huruf. Dengan menggunakan warna-warna yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Baik, sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini, Tuhan telah kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Mohon Tuhan akan kuasai pikiran hati hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, termasuk hamba sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya kepada-Mu lah doa ini kami naikkan. Amin. Ya, tadi saya lupa belum mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang. Walaupun pada hari ini Gembala Sidang sedang ada di luar kota, setelah dari Solo langsung ke Kediri. Sehingga ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing bersama-sama berkaitan dengan kebangkitan. Ya. Tadi saya katakan bahwa kira-kira hari ini baru kira-kira sampai hari yang ke-21 atau yang ke-22. Yesus menampakkan diri. Dan Alkitab dengan jelas mencatat paling sedikit 10 kali Yesus menampakkan diri. Minggu yang lalu sudah ditampilkan mengenai penampakan Yesus selama 10 kali ya. Minggu lalu
ditampilkan. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama yang berkaitan dengan renungan hari ini adalah menepati janjinya. Tadi kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita ya, di dalam bacaan kita itu yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, karena mereka ia kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam tayangan yang saya buat tapi terlalu kecil, tadi ada perbedaan huruf-huruf ya. Dalam 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 itu ada 3 kata-kata yang saya berikan tanda merah. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan menepati janjinya. Kalau kita coba renungkan, kita perhatikan, ada kata-kata 40 hari. Rupanya angka 40 hari itu adalah angka yang spesial ya. Kalau kita sedikit melihat, pada waktu zaman Nuh, air bah mengendangi bumi ini selama 40 hari. Pada waktu Musa, dia bercakap-cakap dengan Tuhan secara khusus sebelum dia menyampaikan 10 firman Allah atau yang lebih terkenal, Dasatitah, dia 40 hari di Gunung Sinai bercakap-cakap dengan Allah. Setelah itu dia baru menyampaikan 10 firman atau Dasatitah. Kita lihat 2 saja ya dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, 40 malam sebelum dia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Dan baru saja kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri bahwa dia adalah hidup, bahwa Yesus adalah hidup. Seperti tadi dalam nyanyian yang terakhir pada waktu kita nyanyikan, dikatakan kita tidak gentar, sebab Tuhan yang kita imani, yang kita yakini adalah Tuhan yang hidup. Itu yang berkaitan dengan angka 40 hari. Sekarang kita lihat kata-kata yang berkaitan dengan menepati janjinya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Yohanes ya, pasal yang kitab Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat 59, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Kalau di dalam kitab Injil Matius, pada waktu Yesus melakukan apa? Penyucian bait Allah. Pada waktu terjadi penyalahgunaan di dalam bait Allah, sehingga dia marah luar biasa. Bahkan dikatakan dia menjungkir balikkan meja-meja yang ada di depan bait Allah itu, karena terjadinya salah penggunaan yang dilakukan. Lalu Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini,
dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Kata-kata Yesus yang disampaikan baik dalam kitab Injil Yohanes maupun di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-61 ya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 59 dan Matius pasal 26 ayat 21 ada kata-kata, rombaklah bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan bangunkan kembali. Kalau dalam kitab Injil Matius ini dijadikan alasan bahwa Yesus telah melakukan, kalau zaman sekarang ya, penistaan agama. Sehingga dengan ucapan itu dia dijerat pasal tentang penistaan agama yang akhirnya kan disalibkan. Jadi kalau melihat apa yang dikatakan oleh Yesus baik dalam kitab Injil Yohanes maupun di dalam kitab Injil Matius yang menggambarkan tentang keadaan dirinya. Karena diucapkan sebelum dia mengalami satu penderitaan. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ketiga, setelah penderitaannya selesai. Ya, ini bagian pertama ya. Setelah penderitaannya selesai. Jadi nanti penekanannya dalam renungan kita pada hari ini adalah Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini ini adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa kalau Tuhan yang diyakini oleh umat Kristiani termasuk kita, kok masih ada orang yang meragukan? Ini merupakan bagian yang kedua, yaitu tentang bukti Yesus hidup. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 13 yang berkaitan dengan dusta mahkamah agama. Pada waktu para serdadu penjaga kubur itu melihat peristiwa yang terjadi karena kebangkitannya, dia sangat ketakutan, bahkan dia berlari-lari. Pada waktu itu dia bertemu kepada seorang imam kepala. Dan dia mengatakan apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat kepada imam kepala tadi. Imam kepala kalau kita melihat di situ ya, di dalam kitab Injil Matius, dia tidak langsung bereaksi. Tapi dia melakukan satu perundingan secara khusus. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius, ya kita langsung lihat di dalam Alkitab. Pasal 28 dikatakan ya, ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan beritahukan segala yang terjadi di situ kepada imam-imam kepala, dan sesudah ia berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Yang berkata-kata ini adalah orang yang mempunyai dudukan yang sangat tinggi di dalam keagamaan. Kedudukan paling tinggi itu adalah namanya imam besar. Ya. Imam besar ini adalah kedudukan pemimpin agama tertinggi. Kalau di pemerintahan barangkali presiden. Ya. Sedangkan untuk menjadi imam besar ini, dia harus menjadi imam kepala dulu. Jadi kata-kata disampaikan oleh imam kepala
kepada para serdadu setelah mereka melakukan perundingan dengan tua-tua itu, lalu melakukan, ya kalau zaman sekarang barangkali sogok atau suap. Sehingga para serdadu itu setelah menerima uang dan juga menerima pesan dari imam-imam kepala itu, dia melakukan perintah apa yang dikatakan oleh imam kepala. Kalau kita kaitkan zaman sekarang ya, kalau orang yang sudah punya kedudukan tinggi dalam satu keagamaan, ya, itu kalau menggunakan istilah Jawa, kata-katanya itu digugu dan ditiru. Artinya dipercaya dan diikuti. Ya. Dipercaya dan ikuti. Karena apa? Karena yang menyampaikan hal itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi di dalam keagamaan. Ya, saya kesaksian sedikit ya. Dan kesaksian saya itu sering berulang-ulang. Tapi enggak apa-apa ya berulang-ulang. Karena pada waktu Pak Sri Dadi menyampaikan ya, memposting tentang lansia itu, katanya kalau supaya daya ingatnya itu tidak pelupa, harus banyak bicara. Harus banyak bicara. Jadi kalau ada lansia yang banyak bicara sana sini, mohon jangan dicegah. Karena itu merupakan salah satu bagian supaya tidak menjadi pelupa. Ya, kita harus banyak bicara. Ya, saya juga masih praktekkan. Walaupun usia saya kalau dibalik ya supaya nggak kelihatan tua 47 ya. Kalau dibalik kan kelihatannya 74 ya, udah kelihatan tua ya. Tapi masih mengajar ya. Masih mengajar. Dan saya kalau mengajar kadang-kadang berdiri, tidak pernah saya mengajar duduk. Ya. Apalagi kalau menggunakan bantuan dengan alat elektronik ya, pasti sambil kesana kemari. Ya tujuannya kalau hanya duduk saja kan mungkin ada murid yang tidur barangkali ya. Tapi kalau kita sambil keliling, kita sambil bicara, ya sedikit agak energik lah. Biar kelihatan walaupun sudah tua tapi tetap semangat ya Tuhan. Nah, dalam kesaksian itu begini, saya punya sahabat, adalah dia juga sangat senior, sebentar lagi pensiun. Dia juga sebagai seorang pemimpin agama, hanya berbeda. Saya tanya kepada beliau, karena sangat dekat ya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, dan pokoknya kegiatan-kegiatan kerohanian dia selalu mengucapkan. Paskah dia selalu mengucapkan. Lalu saya tanya, bagaimana menurut Bapak ya berkaitan dengan masalah orang yang mulai berkurang mengucapkan selamat hari raya yang diyakini oleh umat Kristiani. Pertanyaan ini memang agak berat untuk dijawab ya, tapi karena sudah dekat dia katakan, memang ada pemimpin-pemimpin tertentu ya yang mengatakan bahwa kalau orang itu mengucapkan selamat hari Natal seolah-olah merestui dan menyetujui, sehingga pemimpin itu mengatakan hukumnya haram. Itu yang saya dengar. Sehingga apa? Sehingga ya dampaknya kalau kebetulan pemimpin agama itu termasuk golongan yang mengharamkan tadi, jadi kita harap memaklumi kalau seandainya yang tadinya mengucapkan selamat Natal lalu tidak lagi mengucapkan. Ya. Tetapi ada juga yang tetap mengucapkan karena sebagai apa? Menjalin silaturahmi atau hubungan sekedar untuk menyampaikan kesukacitaan. Jadi masing-masing punya penafsiran yang berbeda. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, kalau yang berbicara adalah orang yang punya kedudukan khusus seperti imam-imam kepala tadi untuk melakukan pembohongan terhadap orang yang langsung mengetahui,
kata-katanya akan dituruti. Kata-katanya akan diikuti. Karena yang berbicara adalah orang yang punya kedudukan. Jadi, saya ulangi lagi. Kalau seandainya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak mengucapkan itu, jangan sakit hati. Ya, jangan sakit hati. Saya malah, ya mungkin waktu mula-mula ya mungkin kaget barangkali ya. Mula-mula kaget, dia datang banyak, mungkin masak-masak banyak, dengan harapan bisa makan bersama-sama. Sekarang karena ada perubahan tadi, malah enak ya. Tidak perlu masak, tidak perlu ini. Jadi andai kata ada dimakan dalam keluarga itu. Ya, jadi tidak saya sekarang sudah seperti terbiasa lah. Paling walaupun WA juga nggak dibalas nggak apa-apa, nggak dikasih WA juga nggak apa-apa. Jadi tidak menjadikan beban. Kenapa? Karena kita melihat seperti yang dikatakan tadi tentang dusta mahkamah agama tadi, yang dilakukan katakanlah ya aktor intelektualnya adalah imam-imam kepala yang punya kedudukan khusus di dalam bidang keagamaan. Tadi juga sudah saya katakan, satu tingkat lagi menjadi imam besar. Kalau sudah menjadi imam besar adalah pemimpin tertinggi di dalam agama yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Pemimpin tertinggi. Jadi setiap kata, setiap tutur katanya pasti akan diikuti. Namun seperti apa yang dikatakan baik dalam nyanyian maupun di dalam pembacaan tadi, bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati ya. Tuhan yang hidup. Sehingga bagaimanapun pencegahan yang terjadi di dalam dunia ini, kalau Tuhan berkehendak tidak akan bisa dihalang-halangi. Sampai bahkan resikonya apa? Sekalipun mengorbankan nyawanya, rela demi untuk membela Tuhan yang hidup yang kita yakini. Jadi kalau kita melihat bagian ini ya, kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu ayat yang sangat terkenal ya, ayat yang sangat terkenal yang ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata demikian. Ayat ini sudah sangat dikenal. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ayat ini memberikan satu penegasan dan juga menjadi satu jaminan bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dengan sangat jelas dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Namun karena Kristus telah dibangkitkan, dan Kristus telah hidup, dan tinggal, dan hidup di dalam hati orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, sehingga kita selalu memperoleh sukacita. Saya pernah baca juga ya, bukan baca, mendengarkan seorang dokter, karena sekarang ini kan lagi musimnya apa itu, kadang-kadang kirim WhatsApp kemana-mana gitu ya. Seorang dokter mengatakan bahwa gejala apa itu diabetes ya, itu yang paling utama adalah karena pikiran,
bukan karena makanan. Ya, karena pikiran. Kalau pikiran kita selalu dengan penuh sukacita, diabetesnya barangkali rendah. Seperti kemarin saya walaupun sudah makan, ada pemeriksaan gratis, saya periksakan ternyata 86 atau 84 saya lupa. Dikatakan, oh bagus itu, karena udah makan segitu. Mungkin kalau seandainya belum makan barangkali lebih rendah lagi ya. Padahal kalau udah makan tuh biasanya saya suka naik ya, kira-kira menjadi 100 berapa udah makan. Tapi saya coba ya, dengan pola pikir yang tadi, dengan kesukacitaan yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seperti tadi juga sudah saya singgung sedikit ya. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan kepada kita, jangan menjadi beban, jangan menjadi masalah. Karena mereka punya satu keyakinan atau pandangan yang berbeda. Tapi yang pasti, yang jelas seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, titik. Jadi sebagai jawaban seperti yang tadi saya katakan, kenapa orang masih meragukan? Karena masih adanya pengaruh-pengaruh yang diyakini oleh orang-orang tertentu karena berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang tertentu itu adalah orang yang berpengaruh atau orang yang berkedudukan di dalam kehidupannya sehingga dipercaya. Sedangkan bagian yang ketiga, ya, kalau yang pertama tadi menepati janjinya, yang kedua Yesus hidup, tadi juga sudah berkali-kali sudah dibuktikan bahwa lebih dari 10 kali. Jadi kalau udah lebih dari 10 kali itu berarti kesaksiannya tidak diragukan. Kalau dalam dunia hukum barangkali bukti ya. Bukti hanya cukup 2 bukti, alat bukti ya. Kalau 2 alat bukti itu sudah ada, orang itu bisa dijadikan tersangka. 2 alat bukti. Sedangkan Yesus minimal 10 kali menampakkan diri. Oleh karena itu penekanannya kembali, dalam penampakan diri, 1, dia menepati janjinya, yang kedua, bukti dia hidup, dan yang ketiga atau yang terakhir, dia memberi perintah kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita kembali melihat ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lebih jelas lagi kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 1 ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan di situ, sebelum itu ia telah memberitakan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Lalu dalam bagian ini yang ditekankan oleh Yesus adalah yang sering terkenal dengan amanat agung. Jadi perintah yang diberikan oleh Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya yang juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dalam amanat agung yang sangat terkenal dan sebagian sudah menghafal dalam ayat ini ya, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu merupakan amanat agung, merupakan perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kembali kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Diakon Sridadi tadi pada waktu pelajaran gabungan, itu sangat-sangat menolong bagi kita. Kesaksian yang sangat relevan dan selalu relevan adalah kesaksian pribadi kita. Bagaimana pengalaman kita. Ya. Pasti tiap-tiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Walaupun intinya adalah keselamatan, tetapi prosesnya barangkali berbeda-beda. Tetapi kalau kita memberikan kesaksian melalui pengalaman pribadi kita, tadi saya katakan sangat relevan, dan orang kebanyakan mau mendengar ya, karena mendengar kesaksian. Dan orang lain juga tidak akan mudah tersinggung kalau saya ingin menyampaikan kesaksian. Saya pernah ditanya oleh salah seorang teman ya, di lingkungan di mana saya mengajar, bagaimana Pak ceritanya kok Bapak bisa menjadi Kristen gitu ya. Nah, itu kan kesempatan yang baik untuk menjelaskan. Itu terbuka gitu ya. Walaupun akhirnya tidak berkembang pada waktu saya terlalu cepat ya karena akan ini. Karena dalam keyakinan saya itu, saya diberikan jaminan yang pasti. Tidak ada lagi kata-kata mudah-mudahan. Saya diberikan jaminan yang pasti akan masuk surga. Sesuai dengan kitab yang saya yakini. Walaupun sudah ada pembicaraan sebelumnya ya. Oleh karena itu kesaksian pribadi sangat-sangat relevan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain menginjili bagi orang-orang yang akan kita injili. Apalagi kalau kita mendapat pertanyaan. Ya, seperti tadi, apa ceritanya? Ya kadang-kadang saya cerita panjang lebar ya, berkaitan dengan masalah kalau kita melihat sejarah. Apa sih agama nenek moyang kita yang benar? Saya pernah bicara dengan panjang lebar dengan guru sejarah, dan dia membenarkan. Saya bilang akhirnya berguru juga ya karena udah kenal dekat ya. Kenapa agama Kristen Indonesia ini agak sulit? Karena ada yang berpikir bahwa agama ini dibawa oleh kaum penjajah. Dia mengatakan. Sehingga seolah-olah itu agamanya penjajah ya. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu. Ya, kalau seandainya mereka berpikir seperti itu, kita juga tidak menyalahkan mereka karena ketidaktahuan mereka. Tetapi ada kesempatan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk menjelaskan hal itu kepada orang-orang yang mungkin perlu kita jelaskan. Sehingga keselamatan yang sudah kita peroleh bukan hanya untuk milik pribadi kita sendiri, tetapi juga kita berikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada tiap-tiap orang yang notabene sebagai muridnya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam bagian ini, kita kembali mengulas secara cepat. Yesus menepati janjinya seperti apa yang dia katakan. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa Yesus hidup. Dan yang ketiga, dan dia memberikan perintah kepada kita agar kita sebagai orang-orang percaya senantiasa memberitakan apa yang sudah kita peroleh, memberitakan apa yang sudah pernah kita alami, memberitakan apa yang sudah kita rasakan. Oleh karena itu, kembali saya ingin bacakan, mari kita baca bersama-sama untuk kali ini dari 1 Korintus, ini juga sudah sering saya ucapkan ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 ya. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan sia-sia. Mungkin dunia menganggap kecil, ya. Mungkin dunia menganggap kecil, tetapi sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan juga mengajar kami bahwa Yesus telah menepati janjinya, bahwa Yesus yang kami imani dan kami yakini adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan telah memerintahkan kepada kami sebagai orang-orang percaya supaya tetap ambil bagian sekecil apapun untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik melalui kesaksian pribadi maupun melalui alat bantu yang dapat kami pelajari, yang dapat kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sri Dadi pada waktu menyampaikan pengumuman-pengumuman dan juga bagi saudara-saudara kita yang ulang tahun, dan sekaligus mengakhiri dengan doa berkat. Silakan Pak Sri. Ya Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada penghujung dari seluruh ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini, ada beberapa pengumuman. Tapi sebelum itu saya atas nama Gereja Baptis Indonesia Cimahi mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Saudara Antoni Hindri Pohan yang beralamat dari Pondok Ciptamas dari Blok A6 nomor 2. Beliau berasal dari Gereja Pentakosta dulu di Philadelphia di Cimahi. Bapak Antoni dipersilakan berdiri sebentar. Selamat datang Bapak, Tuhan memberkati, Tuhan menolong Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali dengan sukacita. Kami menyambut kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Kiranya ini bukan pertama kali, tetapi akan selanjutnya bersama-sama dengan kami. Berkat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Antoni. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan oleh Pak Diakon Wartoyo tadi, bahwa hari ini Pak Pendeta dan keluarga tidak bersama dengan kita, karena beliau sekarang berada di Kediri. Dengan demikian akan pulang nanti tanggal 2 kalau saya tidak salah, baru berangkat dari Kediri sampai di sini hari Rabu kalau saya tidak salah informasi yang saya terima. Itu sebabnya Pak Pendeta diganti oleh 2 orang, satu Pak Diakon Warto yang berkhotbah, yang kedua saya yang memberikan pengumuman. Jadi boleh dikatakan satu diganti 2 orang. Tapi memang demikianlah adanya, bahwa kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang bisa share bareng-bareng. Ada beberapa pengumuman yang akan kita
perhatikan pada hari ini. Pengumuman yang pertama untuk persekutuan doa hari Rabu tanggal 3 Mei nanti jam 7 sampai jam 8 secara online. Dan kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Tri Prasetyo. Jadi kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dan saudara sekalian bergabung di dalam jam doa ini. Kita bisa share bersama, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berkeperluan. Pada hari ini yang berulang tahun pada tanggal minggu pertama ini adalah yang pertama tanggal 2 Mei adalah Ibu Turina. Ibu hadir bersama dengan kami? Belum hadir, selamat ulang tahun Ibu kalau sedang online sekarang. Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 6 Mei itu Bapak Sitanggang. Pak Sitanggang, iya selamat ulang tahun Bapak, Tuhan memberkati. Damai sejahtera selalu bersama-sama dengan Bapak dan dengan seluruh keluarga Bapak. Ada yang berikut lagi tidak ini? Untuk minggu ini rupanya belum ada. Kemudian ada satu hal yang saya ingin sampaikan secara pribadi kali ini adalah kenapa kita pergi ke gereja, kenapa kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Bukan karena kita beratribut Kristen sebenarnya, tetapi karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang baru sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Tadi disampaikan oleh Mas Bartoyo dalam hal ini. Dikatakan jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan demikian maka hidup kita harus dalam kehidupan yang baru, jangan pada kehidupan yang lama. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa kita beribadah dengan rajin, kenapa kita melayani, kenapa kita melakukan kehidupan di dalam kesucian, kekudusan, bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena satu hal. Dan itu perlu diingat dan dipegang oleh kita sekalian, karena kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah bangkit. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita semuanya tidak bernilai apa-apa. Tapi karena Dia sudah bangkit, maka kita menjadi orang-orang baru, kita percaya di dalam Dia, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang baru. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan bersama-sama untuk mengakhiri seluruh kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami sekalian dapat beribadah pada hari ini dengan sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Kiranya sabda Tuhan yang telah kami dengar benar-benar tertanam di dalam hati kami. Dan kami menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan janji-janji yang luar biasa atas kami, memperbaharui hidup kami, dan sekaligus Tuhan mengutus kami untuk menyampaikan kesaksian kepada dunia ini, bagaimana orang yang diperbaharui seharusnya hidup. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selamanya. Mari kita nyanyikan pujian kita. Tuhanmu memberkatimu.
Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhan namamu. Amin. Silakan duduk. Saat teduh sejenak, ibadah selesai.